Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma, SKM MKS, selaku mata kuliah pengampun isu muhtakhir gizi. Baik, pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu gizi buruk pada balita. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nureski Andreini A. Dari kelas B dengan NIM 2203055020025 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Gizi. Pertama-tama, apakah kalian sudah tahu apakah itu gizi buruk pada balita? Jadi, gizi buruk pada balita itu merupakan salah satu penyebab tidak langsungnya kematian pada balita. Mengapa? Karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Jadi balita gizi buruk ini sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh penyakit infeksi. Sehingga harus dilakukan penanganan secara cepat, tepat, dan terintegrasi antara rawat inap dan rawat jalan. Dengan mengoptimalkan perbedaan masyarakat. Menurut WHO, apabila program pemberdayaan masyarakat ini dan deteksi dini berjalan optimal, maka 80% balita gizi buruk dapat diberikan pelayanan rawat jalan. Selanjutnya, ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama itu ada fase stabilisasi, yang dimana merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi juga dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis pada anak. Jadi pemantauan pada fase stabilisasi ini dapat dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, dan adapun tanda bahayanya seperti derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi fekes, volume urin, dan berat badan. Kedua, ada fase transisi yang dimana pada masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Dan ada pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Jadi pemberian energi itu sebesar 150-220 kalori per kg berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTEF bertahap ditambah dengan makanan yang sesuai dengan berat badan. Selanjutnya dapat berlangsung selama 2-4 minggu. Jadi kemajuan terapi ini dinilai dari kenaikan berat badan pada balita. Setelah itu fase transisi dapat F100 atau RUTEF. Yang keempat ada fase yang tidak lanjut. Pada fase ini merupakan kelanjutan pemberian makanan untuk tubuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan PMT atau PEI. Selanjutnya ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Jadi tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 tata laksana anak gizi buruk. Tetapi dalam penerapannya ini sesuai dengan fase dan beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam waktu bersamaan, tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Nah, kalian bisa melihat di sini ada 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Jadi sebelumnya kalian sudah melihat di dalam tabel itu ada beberapa langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalannya. Saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama itu
Ada mencegah dan mengatasi hipoklimia. Jadi semua balita gizi buruk ini berisiko mengalami hipoklimia kadar gula darah 3 milion per liter atau 54 miligram per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak menggunakan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoklimia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10%, 1 sendok teh menunjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua ada mencegah dan mengatasi hipotermia. Jadi hipotermia ini yang dimana suhu aksilitar kurang dari 36 Celcius. Sering juga ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersamaan hipoklimia ini dapat menandakan adanya infeksi berat. Jadi cadangan energi anak gizi buruk ini sangat terbatas ya teman-teman, sehingga dapat tidak mampu memproduksi panasnya untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Jadi cara mencegahnya ini dan mengatasi hipotermia ini dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuhnya dengan memakai kain termasuk kepala dengan memakai selimut pun. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Jadi cara mencegah dan mengatasi dehidrasi ini, kalian bisa memberikan resomal yang terbuat dari oralit yang dicernakan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Kalian bisa menggunakan tata cara oralit pemberian ini pada anak gizi buruk. Harusnya ini dicernakan dulu 2 kali agar kadar natriumnya menjadi lebih rentan untuk menghindari retensi air, edema dan gagal jantung. Pada gula pasir ini diberikan untuk menambahkan energi dan mencegah hipoklемia. Jadi larutan elektrolit ketemu mineral mix itu untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, cuprum, dan zinc. Selanjutnya langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, kalian juga bisa memberikan resomal setiap kali diare pada anak. Itu bisa digunakan untuk anak usia 2 tahun. 50 sampai 100 ml setiap kali dia diare. Untuk kalau 2 tahun 100 sampai 200 ml setiap kali dia buang air besar. Langkah keempat dapat memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi gangguan keseimbangan elektrolit ini dapat diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO. Formula 75, formula 100, dan resomal. Jadi tumbuh anak gizi buruk ini sangat relatif ya, mengandung kadar natrium lebih tinggi dan lebih kaliumnya lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu pemberian cairannya tidak boleh yang mengandung natrium sebenarnya, kayak natrium tinggi. Dan anaknya harus mendapatkan tambahan kalium. Langkah kelima, ya di sini ada mengobati infeksi. Jadi balita gizi buruk ini sering kali menderita sebagai jenis infeksi. Namun seringkali juga tidak ditemukan tanda atau gejala-gejala infeksi bakterinya. Seperti demam, ya itu karena semua balita itu dianggap kayak menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan. Tapi kalian harus juga segera memberikan antibiotik jika terkena memang infeksi. Hipoklемia dan hipotermia ini sering juga merupakan tanda infeksi berat ya. Next, langkah ke-6, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Jadi semua anak gizi buruk ini mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh juga diberikan pada fase awal ya. Jadi zat besi harus baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya.
biasanya itu pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Jadi zat besi ini dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat mikro ini sama dengan penjelasan sebelumnya. Next, selanjutnya langkah ketujuh. Jadi pemberian makanan ini untuk fase stabilisasi dan transisi dapat diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8 ini di sini ada memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Jadi pada fase rehabilitasi ini terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh yang dapat diperlukan sebagai energi dan protein yang cukup. Kalian bisa berikan energi 160 sampai 220 kalori per kg, berat badan per hari, protein 4 sampai 6 gram per kg, BB per hari. Terus kalian juga bisa memberikan terapi gizi yang dapat berupa F100 atau Rutef yang secara bertahap, ditambah makanan yang padat. Langkah ke-9, nah di sini kalian bisa memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Jadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku gizi buruk pada anak ini dapat terlibat keluarga, terutama ibu, yang sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kalian perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarganya untuk memberikan stimulasi perkembangan dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Ya, yang terakhir ada langkah ke-10, yang dimana persiapkan untuk tindakan lanjut di rumah. Jadi tindak lanjut di rumah ini dapat dilakukan sejak anak rawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Jadi kriteria sembuh dari gizi buruk ini apabila BB per TB atau BB per PB 2 SD dan atau lila 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral.